Sekarang masuk kita kepada kelompok orang yang paling pertama masuk neraka dari umat Nabi. Ini yang bahaya, Pak. Paling pertama masuk neraka dari umat Nabi. Siapa yang pertama? Yang pertama, Sultanun Jair. Penguasa yang diktator. Pemimpin yang jahat kepada rakyatnya. Ya Rasulullah, sifatkan engkau kepada kami, apakah ciri-ciri pemimpin yang jahat? Rasul menjawab, orang-orang yang sebelum dia jadi pemimpin, sebelum dia naik, dia bersumpah-sumpah akan memakmurkan rakyat, akan berpihak bersama rakyat. Tapi ketika dia sudah naik, dia tidak pedulikan nasib rakyatnya. Dia tidak pedulikan dengan keadaan rakyatnya. Itulah pemimpin yang jahat. Dia hanya peduli dengan luwang pahui ewe sungang. Bilang Pak nggak ngerti. Dia hanya peduli tentang isi lambungnya saja. Dia tidak peduli bagaimana keadaan rakyat saya. Pemimpin yang benar, yang ideal itu kayak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di masa-masa kelaparan, paceklik panjang, apa kata Umar? Saya Umar bin Khattab, orang yang memastikan diri paling terakhir kenyang setelah rakyat saya semuanya kenyang. Dan saya akan pastikan diri saya paling pertama lapar jika umat saya ditimpa oleh kelaparan. Dan dia buktikan, Pak. Dia kurangi tidurnya, dia lihat, dia satroni apakah ada di antara rakyatnya yang belum mendapatkan makanan. Ternyata ada. Di tengah malam, suara anak, beberapa anak menangis. Dia mendekat bersama dengan pegawainya Abu Musa al-Asy'ari. Sesampainya di situ, anak-anak berteriak, "Mak, lapar, Mak." Yang ini menangis, "Lapar, Mak." Umar mencoba mendengar apa jawaban si emak. Dari luar terdengar oleh Umar dan Abu Musa. "Sabar ya nak ya, ini nanti masak." "Kok belum masak-masak?" kata si anak. "Tidurlah dulu, nanti udah masak mak bangunin ya." Umar melihat, ya pintunya hanya pakai, saking miskinnya Pak, hanya pakai gorden yang udah koyak-koyak. Akhirnya Umar minta izin, "Bu, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Ibu tua ini melihat, "Siapa kalian?" "Kami orang lewat, Bu." "Kenapa di rumah ibu anak-anak pada nangis semua?" Ibu itu diam. "Saya dengar mereka minta makan ya, Bu ya." Ibu itu diam. "Ibu lagi masak apa?" "Kau lihatlah sendiri," katanya. Umar terkejut melihat yang dimasak adalah batu. Batu diremus. Kapan masaknya batu? "Bu, sejak kapan ini, Bu?" "Sejak dari petang tadi. Anak-anak saya sudah berapa hari nggak makan, mereka kelaparan. Saya tidak tahu lagi bagaimana caranya untuk meninabobokkan mereka. Saya iming-imingi mereka supaya tunggu, nak ini nanti masak." "Lah kapan mau masaknya? Batu." Apa kata ibu ini? "Umar bin Khattab nanti bertanggung jawab di hadapan Allah atas apa yang menimpa kami." Padahal dia ngomong dengan Umar bin Khattab. Dia sebagai Amirul Mukminin, dia sebagai khalifah. Tapi kami kelaparan, dia tidak tahu. Padahal dia tidak tahu kalau Umar ronda mengurangi tidurnya demi melihat memastikan siapa rakyatnya yang belum dapat jatah. Masya Allah, Pak. Ini pemimpin ya. Pemimpin nomor satu mengurangi tidurnya demi memastikan siapa yang masih lapar di antara rakyatnya. Dan ternyata dia dapatkan ibu tua ini berkata, "Umar bin Khattab bertanggung jawab nanti di hadapan Allah atas keadaan kami ini." Menggigil Umar. Dia pun keluar. Diiringi oleh Abu Musa al-Asy'ari. Dia langsung ke Baitul Mal. Dia ambil gandum, dia ambil apa yang bisa dibawa. Apa kata Abu Musa al-Asy'ari? "Wahai Amirul Mukminin, kenapa tidak engkau biarkan para tukang kuli yang membawakan, jangan engkau? Atau biarkan di pundak saya," kata Abu Musa. Abu Musa ini tubuhnya lemah, Pak. Kata Umar, "Jangan. Apakah engkau siap memikul tanggung jawab saya ini di hadapan Allah ketika saya berurusan dengan Allah nanti? Biarkan saya yang pikul sendiri," kata Umar. Lalu Umar datang ke tempat ibu itu dan, "Bu, ini Bu, masakan yang benar untuk anak ibu." Apa kata ibu itu setelah bersyukur kepada Allah? "Kalaulah Amirul Mukminin kami, Umar bin Khattab, seperti engkau orangnya." Padahal memang Umar. Beginilah kaum muslimin, pemimpin itu begitu. Betapa banyak kelaparan di mana-mana, pemimpinnya bertanggung jawab. Betapa banyak tidak pakai jilbab, pemimpinnya bertanggung jawab. Betapa banyak yang meninggalkan sholat, pemimpinnya bertanggung jawab. Betapa banyak yang tidak berpuasa di siang Ramadan, pemimpinnya bertanggung jawab. Sehingga Rasulullah bersabda, 10 orang saja di bawah pimpinannya. Sementara dia sudah mukallaf muslim. Apabila dia tidak sholat, pemimpinnya yang dulu bertanggung jawab di hadapan Allah.
Apabila dia berzina, pemimpinnya yang memikul dosanya setelah dia juga memikul dosa. Masya Allah, betapa besar dosa para pemimpin yang tidak peduli dengan rakyatnya. Pantas kata Rasulullah dalam Isra Mi'raj, orang yang paling banyak di dalam neraka kuliah dari kalangan umatku adalah para penguasa dan orang kaya, penguasa dan orang kaya. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin yang kami muliakan, sultanun jair, penguasa yang hanya tahu dirinya sendiri, tapi dia tidak peduli dengan nasib dan keadaan rakyatnya. Harusnya pemimpin itu, listrik mati di mana-mana, pastikan rumah kita juga sedang mati listrik. Pemimpin itu kayak gitu, Pak. Pemimpin itu kayak Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, pemimpin itu kayak gitu. Gimana? Anaknya datang di malam hari, beliau sedang lembur kerja. Khalifah, Pak, lembur kerja. Di rumah dinas, lagi lembur kerja. Datang anak Umar bin Abdul Aziz. Ayah, mau bicara ayah? Boleh? Silahkan nak. Yang ingin engkau bicarakan masalah pribadi, masalah keluarga, atau masalah umat, masalah Islam? Masalah pribadi ayah, masalah keluarga. Kalau begitu tunggu sebentar. Dia hidupkan lampu lilinnya, lampu togoknya, ya. Kemudian dia matikan lampu-lampu yang ada. Kemudian dia letakkan di depannya. Sekarang bicaralah, ayah dengarkan. Ayah, kenapa semua lampu dimatikan? Kata beliau, semua lampu yang ada itu minyaknya adalah milik negara. Sementara yang ini milik pribadi, dari uang kantong ayah pribadi. Engkau bicara pribadi kan, urusan keluarga, maka tidak boleh fasilitas negara dipakai. Bicaralah nak. Subhanallah, ini pemimpin takut menggunakan fasilitas, takut kepada Allah. Pemimpin macam ini hanya ada dalam Islam, hanya ada dalam khilafah Islamiyah. Pemimpin-pemimpin yang super ideal hanya ada dalam Islam. Ini yang pemimpin, Pak, takut menggunakan fasilitas rakyat. Semoga Allah beri kita para pemimpin yang seperti ini suatu hari kelak. Amin. Semoga Allah sadarkan pemimpin yang ada sehingga mereka takut pada Allah dan sayang pada kita. Amin. Semoga Allah berikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang bertakwa, yang saleh, pemimpin yang zuhud, wara, dan tawakal pada Allah. Amin. Kaum muslimin yang kami muliakan, yang pertama, duluan masuk neraka tuh para pemimpin itu. Duluan. Umat-umatnya yang akan diseret ke neraka gara-gara mereka, ya Allah. Kami dulu jadi lalai. Kami dulu tidak mereka kontrol, yang tidak berjilbab diseret ke neraka untuk disiksa, dicuci dulu dosanya sebelum masuk surga. Sebelumnya mereka berkata, ya Rabb, pemerintahan kami tidak mewajibkan kepada kami syariat engkau dan tidak menghukum kami yang melanggar syariatmu, maka kami tuntut mereka di hadapan kami, izinkan mereka di depan kami, izinkan mereka 2 kali lipat merasakan azab dibandingkan kami. Gara-gara mereka rakyat menuntut dan mempersalahkan penguasanya. Buka surah Al-Ahzab dalam masalah ini, kaum muslimin. Yang kedua, orang yang paling duluan masuk neraka. Yang kedua, orang yang paling duluan masuk neraka dari umat Nabi Muhammad SAW adalah dzu sarwatin min mal la yuaddi haqqallah min malih. Dzu, orang yang sarwatin min mal, punya kelebihan harta. La yuaddi haqqallah, dia tidak menunaikan hak Allah dari hartanya. Dia punya harta, tapi hak Allah tidak ditunaikannya. Ada berapa hak Allah dari harta yang ada di kita, Pak? Ada berapa hak Allah? 1, haji sekali seumur hidup, itu hak Allah itu. Haji sekali seumur hidup. Jangan tunda-tunda, Pak. Kita kaya sekarang, belum tentu 10 tahun yang akan datang kita masih kaya. Lagi masih kaya sekarang berangkat haji. Haji itu sekali seumur hidup. Jangan tunda-tunda, entar udah tua. Emang ente ada kepastian masih hidup di usia tua? Emang ente jamin bahwa di usia tua ente masih sehat, masih segar bugar kayak sekarang? Emang ente ada jaminan bahwa di usia tua ente masih kaya? Emang ente ada jaminan di usia tua keadaan masih aman? Hah? Sekarang, Pak, kepastian itu ada sekarang. Maka berangkat sekarang. Izin Allah, yang mau berangkat tahun ini bismillah. Baik. Selanjutnya, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kewajiban kedua, hak Allah dari harta kita adalah zakat yang dibayarkan ketika sudah lewat nisab dan haul. Wajib keluarkan zakat. Menyimpan zakat, seluruh harta kita beracun, Pak.
Dan itu menjadi petaka di rumah tangga dan menghancurkan harta yang lain. Rasulullah bersabda, harta mana yang zakatnya tidak dikeluarkan, harta yang lain akan dihancurkannya. Harta zakat itu Pak, wajib dikeluarkan. Dia adalah penghancur harta kita yang bersih. Selama dia tidak dikeluarkan, siap-siaplah. Hidup kita tidak tentram. Keluarga kita akan jahat. Anak-anak kita akan brutal. Banyak musibah dan bencana. Keluarkan zakat. Zakat itu adalah penyakit yang harus dikeluarkan. Ibarat orang membekam Pak. Yang dibekam itu bukan darah. Yang dikeluarkan itu adalah toksik. Racun yang mengendap di dalam darah yang disimpan di bawah kulit. Itu wajib dikeluarkan. Jika tidak dikeluarkan, dia akan menyakiti seluruh tubuh. Harta zakat. Makanya dalam masa-masa keemasan Islam dulu, orang-orang dari petugas pemerintahan yang mengambil zakat ke rumah-rumah rakyat, mereka yang berterima kasih Pak. Kalau zaman sekarang orang mengeluarkan zakat karena bodoh, karena nggak tahu syariat, dia yang seolah-olah menjadi pahlawan. Padahal dia udah ditolong. Ibarat sampah berserakan di rumahnya, ada tukang bersih bawain. Terima kasih nggak? Terima kasih, dia udah bersihin rumah kita. Dia yang datang jemput, sehingga kita nggak susah, nggak capek-capek. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, keluarkan zakat. Itu adalah hak Allah dari harta kita. Wajib dibersihkan. Masalahnya makin besar pula zakatnya. Setan main di situ. Karena kita punya dana 15M, kita punya dana 100M, nanti mengeluarkan 2,5%, berarti 2,5 miliar. Kebayang oleh kita, bisa beli tanah, bisa beli rumah, bisa beli mobil. Ya kan? Setannya main. Padahal demi Allah, Rasul bersumpah, orang yang mengeluarkan zakatnya, harta zakat yang dia keluarkan itu akan menyebabkan harta yang di tangannya berkembang biak dengan cepat. Dijamin orang yang mengeluarkan harta dari zakatnya, maka harta yang di tangannya akan berkembang biak dengan cepat. Allah berkahi harta itu. Tapi bila ia tidak keluarkan zakatnya, maka harta yang ada tidak berkah, dicabut keberkahannya, jadi penyakit dan akan hancur hartanya. Yang ketiga, hak Allah dari harta kita. Wajib menyantuni keluarga Allah di bumi. Imam Fakhrul Razi mengatakan dalam kitab tafsirnya, keluarga Allah di muka bumi ini adalah seluruh para fuqara dan masakin. Hamba-hamba Allah yang beriman tapi fakir dan miskin. Hak Allah dari harta yang ada di tangan kita, Allah titipkan. Sesungguhnya Allah di muka bumi punya para bendahara-bendahara dari orang-orang yang dititipkannya untuk disalurkan kepada keluarganya. Bila ia salurkan, Allah makin percaya kepada dia, makin Allah tambahkan. Bila ia tidak salurkan, Allah hilang kepercayaan kepadanya dan Allah akan binasakan. Maka kewajiban orang-orang yang punya harta adalah santuni keluarga Allah di muka bumi ini, para fuqara dan masakin, orang-orang yang terdekat, yang dia kenal dan dia soleh, dia taat, orang beriman. Yang keempat, kewajibannya terhadap hartanya dan hak Allah dari hartanya adalah berinfaklah di jalan Allah, bersedekahlah untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah butuh rumahnya dibangun dengan baik, bangunlah. Sementara kita punya harta, walaupun bisanya hanya 2-3 meter. Allah memerlukan tanah sekian meter, sekian ribu meter, sekian hektar, dan harganya kita mampu beli cuma 10 meter untuk kita. Belikan itu dengan harta Allah yang ada di tangan kita. Silahkan kaum muslimin, bebaskan agama Allah SWT dari beratnya, dari keadaannya. Seperti adanya Gunung Sindur, bantu ke sana. Adanya pesantren-pesantren yang santri-santrinya miskin-miskin, bantu ke sana. Harta yang dititipkan Allah kepada kita, kalau kita salurkan, Allah akan percaya, makin percaya pada kita, makin Allah tambah. Makin Allah tambah. Mana qasamalun min sadaqah bal yazdad. Bal yazdad, bal yazdad 3 kali. Orang yang kuat bersedekah, Allah tak akan kurangkan hartanya, tapi Allah tambahkan terus, Allah tambahkan terus, Allah tambahkan terus. Dilihat dari orangnya amanah, penyaluran betul-betul kayak bantuan dari Qatar Pak, bantuan dari Kuwait, bantuan dari Saudi, bantuan dari Timur Tengah. Kalau dilihat orang ini track recordnya bagus, penyalurannya lancar, dan target-targetnya tercapai, bantuan dari Timur Tengah itu Pak jauh lebih banyak diberikan pada kelompok ini. Betul nggak? Karena terpercaya. Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan hambanya seperti itu. Kalau kita terpercaya, kuat bersedekah, kuat berinfak, apalagi untuk agamanya, Allah akan makin percaya dengan orang ini. Umar bin Abdul Aziz makin kuat sedekahnya, makin kuat infaknya, makin melimpah ruah hartanya. Sampai-sampai ketika dia meninggal, susah nak menghitung berapa jumlah hartanya yang tinggal. Masya Allah. Sekali banyaknya Pak. Infaknya Umar bin Abdul Aziz, infaknya Abdurrahman bin Auf, pernah 20.000 ekor onta dibawanya masuk kota Madinah. Saking raminya bunyi telapak kaki unta itu yang membawa barang-barang keuntungan dari luar negeri yang sangat banyak, kayak goyang dan gempa kota Madinah. Apa kata Bunda Aisyah? Itu adalah kabilah Abdurrahman bin Auf.
Seandainya dia tahu bahwa jika ia tidak hati-hati, di akhirat nanti dia akan masuk surga sambil merangkak, kata Rasulullah. Abdurrahman bin Auf akan masuk surga sambil merangkak. Maksudnya apa? Saking beratnya beban tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Setelah hadis itu disampaikan orang kepada Abdurrahman bin Auf baru aja nyampe di kota Madinah. Dia ketakutan. Apa katanya? Demi Allah, semua pendapatan ini, semua keuntungan dengan onta-ontanya, dengan apa yang dibawa seluruhnya untuk agama Allah, saya wakafkan seluruhnya. Masya Allah, Pak. Seluruhnya kalau dihitung itu tuh, kalau dihitung Pak, sudah di atas ratusan miliar. Kalikan saja Pak, 20.000 ekor onta. Satu ekor onta yang standar, yang bagus, yang bisa dibawa jalan jauh itu Pak, 25 sampai 30 juta satu ekor. Sekarang kalikan 20.000, berapa duitnya? Hah? 100 miliar. 20.000 kali 30 juta. Hah? 6, tambahkan aja nolnya semua. Ini 4 tuh, 2, 3, 4. Masya Allah. Hah? Udah betul? Tambah lagi 0 satu lagi. Betul nggak nih? 600 miliar Pak, satu kali wakaf. Itu baru onta, belum lagi barang-barang yang ada di atas punuk onta. Satu kali wakaf. Dan Abdurrahman bin Auf terkenal Pak, kalau berinfak bukan hanya sekali dua. Terkenal Pak, kayak bocor aja hartanya itu. Tapi ketika beliau meninggal dunia, sampai-sampai tidak bisa kaum muslimin menghitung harta kekayaannya. Subhanallah. Kalau mau bertanya, kayaan mana sahabat dengan orang kaya sekarang? Kayaan mereka. Tapi lihat borosnya mereka untuk agama Allah, jangan ditanya Pak. Cuma mereka strategi dagangnya mantap. Kita juga harus strategi Pak. Mesti ditinggalkan untuk modal aman itu harus dipertahankan. Dengan itu kita jalan terus. Penghasilannya infakkan, wakafkan di jalan agama Allah. Bantu keluarga Allah. Maka yang ini Allah jamin. Baik, kita lanjutkan. Sudah selesai tadi terjemahannya? Oh ya, sudah selesai tadi? Belum? Nah, sampai selesailah. Oh, sebentar. Itu udah lewat. Kajian kita tadi lewat. Terjemahannya aja belum selesai ya. Kita udah masuk ke pembahasan 3 kelompok orang dari umat Nabi yang duluan masuk neraka. Sekarang udah yang kedua. Ya, udah yang kedua. Jadi yang punya duit jangan bakhil, Pak. Allah bersumpah, Allah berjanji, yang bakhil dengan harta yang ada di tangannya, sayutawwaquna ma bakhilu yaumal qiyamah. Semua yang mereka bakhilkan di dunia nanti akan dililitkan di leher mereka berbentuk cemeti dari api yang terbuat dari api. Diseret dia dengan cemeti itu ke dalam neraka. Bagi para bukhala, orang-orang yang bakhil dulu di dunia, punya duit untuk bangun rumahnya nggak ngitung dia. Berapa harga rumah biasa? 12M, 15M. Untuk bangun masjid hanya setengah M atau 1M, ngitung Pak. 100 juta dia berikan, sudah sok jadi pahlawan, minta diberitakan di televisi, di koran. Orang bakhil. Apa?